Sahabat, pernahkah kita bertanya dalam hati, apa yang membuat orang paling mulia di dunia ini menangis? Bukan karena lapar, bukan karena hinaan, bukan karena dunia. Padahal beliau adalah manusia yang dosanya diampuni, derajatnya paling tinggi, dan cintanya langsung dijamin oleh Allah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menangis. Malam ini kita tidak sedang mencari kisah yang membuat kita kagum, tetapi kisah yang membuat hati kita luruh. Karena air mata orang-orang mulia bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedalaman iman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Bacakan Al-Quran untukku." Ibnu Mas'ud terkejut. Dengan penuh adab ia berkata, "Ya Rasulullah, aku membacakannya untukmu, padahal kepadamu wahyu itu diturunkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang sangat lembut, "Sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain." Lalu Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa ayat demi ayat, hingga sampai pada firman Allah, "Maka bagaimanakah kelak apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka semua." Saat ayat itu dibaca, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pelan, "Cukuplah." Ibnu Mas'ud menoleh, dan ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Sahabat, bayangkan Nabi yang maksum, Nabi yang paling dekat dengan Allah, menangis ketika mendengar ayat tentang hari hisab. Karena beliau tahu di hadapan Allah nanti beliau akan menjadi saksi atas umatnya, saksi atas sholat kita, atas amanah kita, atas akhlak kita, atas dosa yang kita sembunyikan, dan taubat yang kita tunda. Sahabatku, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena takut amanah umatnya, lalu kita mengapa justru sering merasa aman? Mengapa Al-Quran sering kita dengar tetapi jarang menggetarkan?
Mungkin bukan karena ayatnya kurang kuat, tapi hati kita yang terlalu sibuk. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, khutbah yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Lalu beliau bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalimat beliau tidak ada ancaman, tidak ada bentakan. Hanya satu kalimat, namun cukup untuk meruntuhkan hati para sahabat. Mereka menutup wajah mereka dan menangis terseduh-seduh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang tidak mereka lihat tentang kubur, tentang akhirat, tentang nasib manusia di hadapan Allah. Beliau tidak ingin umatnya tertipu oleh tawa dunia dan lupa pada tangis akhirat. Sahabat, hari ini kita mudah tertawa, mudah sibuk, mudah terlena, namun sulit menangis karena dosa. Padahal air mata karena Allah adalah air mata yang tidak akan disentuh api neraka. Suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta minum. Dihidangkan kepadanya air yang dicampur madu. Saat mangkuk itu mendekat ke bibirnya, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Bukan menangis biasa. Tangisnya membuat para sahabat ikut menangis. Tangis itu berhenti, lalu kembali pecah, hingga mereka khawatir tak sanggup bertanya. Ketika Abu Bakar mengusap matanya, mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Abu Bakar menjawab dengan suara yang bergetar, "Aku pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat beliau menghalau sesuatu dari dirinya, padahal aku tidak melihat siapapun." Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau halau?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dunia ini tampak bersolek di hadapanku. Aku berkata padanya, 'Enyahlah dariku.' Namun dunia berkata, 'Jika engkau lolos dariku, orang-orang setelahmu tidak akan lolos dariku.'" Abu Bakar melanjutkan dengan tangis, "Aku takut dunia telah menangkapku. Aku takut telah menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat, bayangkan Abu Bakar, orang paling zuhud, paling jujur, masih takut pada dunia. Lalu kita yang hidup di tengah kemewahan, di tengah pujian, di tengah godaan tanpa henti,
Apakah kita tidak perlu menangis? Sahabatku, air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air mata Abu Bakar, bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata kesadaran. Malam ini, jika hatimu terasa berat, jika dosamu teringat, jika hidupmu terasa jauh dari Allah, jangan tahan air matamu, karena mungkin itulah tanda Allah masih mengetuk hatimu. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang menangis karenanya dan bukan menangis karena dunia.